Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Amansyah, NIM 3421903 dari kelas 3B Teknik Konversi Energi. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video singkat tentang laporan praktek kerja lapangan yang saya lakukan di PT Perkebunan Nusantara 14 Pabrik Gula Takalar. Adapun judulnya yaitu Sistem kerja pengoperasian turbin uap dan generator pada pabrik gula Takalar. Jadi langsung saja, adapun poin pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama mengenai deskripsi aktivitas, yang kedua yaitu turbin uap pada pabrik gula Takalar, kemudian yang ketiga generator pada pabrik gula Takalar, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, langsung saja untuk bagian pertama, yaitu deskripsi aktivitas. Jadi sebelum memasuki kawasan industri, mahasiswa PKL terlebih dahulu diwajibkan menyelesaikan seluruh urusan administrasi di kantor induk. Setelah itu, mahasiswa menuju pabrik dan mengikuti safety induction. Tujuan utama dilakukan safety induction sebelum memasuki kawasan industri yakni memberikan sedikit pengarahan kepada mahasiswa mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja di area industri. Ada bagian proses tiap stasiun yang ada di pabrik gula Takalar. Kegiatan mahasiswa PKL berupaya mengikuti penjelasan dan pemaparan materi oleh manajer ataupun pembimbing mengenai sistem tiap stasiun PT Perkebunan Nusantara 14 Pabrik Gula Takalar. Selain itu, mahasiswa juga diwajibkan terjun langsung ke lapangan apabila terjadi kerusakan unit ataupun maintenance. Selanjutnya yang kedua yaitu turbin uap pada pabrik gula Takalar. Jadi pada pabrik gula Takalar itu turbin yang digunakan ada 2 buah, yang masing-masing unit satu turbin berasal dari Jepang. Adapun jenis turbin yang digunakan yaitu jenis turbin uap impuls. Dari 2 turbin yang ada, hanya satu yang beroperasi pada saat kondisi normal, yaitu turbin alternator 2. Adapun ketika terjadi trouble di turbin 2, akan dialihkan ke turbin 1 dan juga begitupun sebaliknya. Adapun prosedurnya yaitu turbin alternator 2 di-off-kan, kemudian valve ditutup, setelah itu dipindahkan ke turbin alternator 1 dengan valve-nya dibuka baik itu induk maupun emergensi. Selanjutnya valve governor, kemudian RPM-nya itu dinaikkan perlahan hingga mencapai kecepatan normal. Nah, selanjutnya jalur uap masuk dan keluar di turbin pada pabrik gula Takalar. Jadi untuk jalur uap kering masuk diawali dari steam heater sebesar 18 kg per cm kubik dengan suhu 325 derajat Celcius. Setelah melewati steam heater, uap kering masuk ke turbin melewati throttle valve yang diatur oleh governor, yang dimana governor memiliki fungsi untuk mengatur uap masukan sesuai dengan ketentuan suhu dan juga tekanan dengan cara membuka dan menutup throttle valve atau secara tidak langsung mengatur kecepatan pergerakan sudut-sudut turbin. Setelah melewati throttle valve, selanjutnya menuju ke sudut-sudut turbin sehingga berputar sampai dengan kecepatan 5.500 rpm yang akan diturunkan nanti oleh gearbox untuk diproses di alternator. Ya, selanjutnya itu penjelasan tentang generator pada pabrik gula di Takalar. Jadi proses konversi energi dalam generator adalah dengan memutar medan magnet di dalam kumparan. Rotor generator sebagai medan magnet menginduksi kumparan yang dipasang pada stator sehingga timbul tegangan di antara kedua ujung kumparan generator. Untuk membuat rotor agar menjadi medan magnet, maka dialirkan arus DC ke kumparan rotor. Sistem pemberian arus DC tersebut kepada rotor agar menjadi magnet yang biasa disebut dengan eksitasi.
Uap bertekanan yang dihasilkan boiler dialirkan melalui pipa menuju turbin melalui governor valve turbin. Jadi di sini governor valve berfungsi untuk mengatur seberapa besar volume steam yang dibutuhkan untuk menggerakkan shaft generator yang disesuaikan dengan beban daya yang ditanggung generator. Jadi kecepatan putaran pada input sub masih cukup tinggi yang bisa mencapai sekitar 5.500 rpm, sedangkan kebutuhan putaran atau rpm generator hanya 1.500 rpm. Jadi untuk itu digunakan gearbox yang berfungsi sebagai menurunkan putaran dari 5.500 rpm menjadi 1.500 rpm. Ya, jadi dari situ saya dapat mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama di sini adalah turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Kemudian yang kedua, yaitu pada dasarnya turbin uap terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor yang merupakan komponen utama pada turbin. Kemudian ditambah komponen lainnya yang meliputi pendukungnya seperti bantalan kopling dan sistem bantu lainnya agar kerja turbin dapat lebih baik. Sebuah turbin uap memanfaatkan energi kinetik dari fluida kerjanya yang bertambah akibat penambahan energi formal. Jadi itulah tadi penjelasan singkat saya tentang laporan PKL. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.